Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aisyah Maulidia. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pemrograman framework tentang UI2 handling request. Nah, untuk ini merupakan overview. Jadi di sini ada user, dia itu bakal mengentry script, kemudian akan di-load oleh app config. Setelah itu aplikasi akan dijalankan. Nah, saat aplikasi dijalankan, maka dia akan nge-resolve code, di mana di sini juga ada request komponen yang masuk, diolah, kemudian jadi create controller. Selanjutnya di bagian controller, dia bakal create action, kemudian akan memperform filters. Kalau misalnya lolos, dia akan meload model, akan masuk ke action, kemudian meload model. Dan tak jarang juga model ini akan memanggil database, karena model ini biasanya berhubungan dengan database walaupun tidak selalu berhubungan dengan database. Nah, setelah itu bakal ngerender view. Saat udah merender view, dia akan memberikan respon kepada user. Nah, di sini juga tadi ada perform filters. Dia akan merespon langsung kepada user ketika dia itu tidak lolos autentifikasinya. Jadi ketika dia memberikan request ke sebuah action yang tidak boleh dia kunjungi atau user kunjungi, maka akan langsung direspon oleh controller tersebut. Nah, untuk proses request kurang lebih sama seperti tadi. Kemudian ada bootstrapping. Di sini adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Pada UI, bootstrapping ini dilakukan pada dua tempat, yaitu pada entry script dan juga pada aplikasi. Pada entry script 2 kelas autoloader untuk library 2 berbeda didaftarkan. Ada composer autoloader melalui autoload.php dan UI autoloader melalui file class dari UI. Nah, pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan. Memanggil metode berikut, kemudian melakukan konfigurasi properti 2, penting seperti properti basepad. Meregister UI base application, error handler, menginisialisasi properti 2 dari aplikasi menggunakan file konfigurasi. Selanjutnya memanggil UI base application init yang nantinya akan memanggil UI base application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Kemudian akan menginclude file extension manifest di vendor usoft extension.php dan membuat serta menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Karena bootstrapping ini dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Contoh, pada mode production, Anda mungkin perlu mengenablekan apt cache pada proses bootstrapping. Kemudian untuk routing, ketika UI mengakses metode ini, maka akan dipanggil oleh entry script. Hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses inilah yang disebut dengan routing. Nah, proses resolve ini ditangani oleh metode resolve ini yang akan menghasilkan ketika rootnya valid, maka controller action yang sesuai dipanggil. Nah, ketika rootnya tidak valid, maka dimunculkan UI web not found HTTP exception. Ketika tidak ada root, maka controller action pada property atau pada default root akan dipanggil. Catch all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance, hal ini dapat dilakukan dengan mengisi property catch all di file konfigurasi atau di web.php dengan controller action yang dikehendaki. Nah, request ini direpresentasikan dalam bentuk objek yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Nah, parameter dari request ini bisa didapat dengan memanggil metode ini atau dengan metode berikut yang akan mengembalikan nilai get ataupun post.
Di sini kalian dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti berikut ini. Jadi ada tiga fungsi ini. Dan di informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti berikut. Contohnya seperti berikut. Nah, kalian juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui properti berikut. Ini kurang lebih. Setelah itu kita akan bahas respons. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, maka objek di web response akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek response ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP headers, dan body. Nah, untuk menambahkan informasi pada HTTP header, dapat Anda lakukan dengan memanipulasi properti berikut. Contohnya seperti berikut ini. Nah, pada kasus-kasus sederhana, kita itu tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek response ini. Aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Ada sessions and cookies. Nah, kita masuk ke latihan. Jadi untuk latihan pertama, kita akan membuat tabel seperti pada gambar dengan nama statistik. Oke, selanjutnya kita akan ke localhost php myadmin. Di sini kita akan buat table. Tabelnya itu namanya statistik. Kolomnya ada 6. Langsung saja. Dan name-nya itu ID, panjangnya 11. Dia merupakan primary key, kita centang di sini. Selanjutnya ada access time, tipenya itu date time. Selanjutnya ada user IP. Kemudian di sini panjangnya 20. Tipe datanya varchar, terus ada user host, di sini juga varchar. Panjangnya 50. Kemudian ada path info. Di sini juga varchar, panjangnya 50. Kemudian ada query string, di sini juga varchar, panjangnya juga 50. Setelah itu kita save saja. Oke, setelah kita save, kita akan membuat modelnya. Kita ke localhost, mymart, frontend, web, G. Oke, kita akan membuat modelnya. Ini tabel name-nya seperti tadi, statistik. Model class name-nya kita klik aja langsung keluar. Sudah itu, jangan lupa code template-nya ya, diperhatikan. Kita preview. Kita lihat. Oke, kita generate. Kita sudah membuat modelnya. Oke, setelah membuat model, kita akan ke Visual Studio Code. Kita akan tambahkan beberapa informasi di sini di bagian model, terus di statistik.php. Di paling bawah aja, public static function add statistik param. Kemudian statistik new statistik. Ya, statistik access time new di db expression now. Oke, kemudian tambahkan statistik user IP param
user IP. Kemudian statistik user host, param, host info. Kemudian ke statistik set info, param, set info. Selanjutnya statistik query string. Ini mohon maaf kalau misalnya terdengar suara berisik karena di depan ada penggalian tanah ya. Query string. Oke. Statistik save. Kita Ctrl S. Kemudian setelah itu kita akan ke controller, ke item controller. Nah, di sini kita akan tambahkan enter use add models item model statistik. Oke, jangan lupa di koma, kita Ctrl S. Kemudian di function action index kita tambahkan property itu statistik add statistik di add request. Oke. Kemudian kita copy, kita paste di action view. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan mengubah format time zone-nya. Kita ke vendor shop Y2 Y2, kemudian cari yang i18n formatter.php. Kita Ctrl F aja, time zone. Ini default time zone-nya kita ganti Jakarta. Ctrl S. Sudah. Kemudian kita akan ke localhost phpMyAdmin karena tadi kita saat membuat tabelnya terus properti yang ada di dalamnya itu kita tidak memberikan nilai 0, maka kita akan memberikan nilai 0 ke semuanya. Jadi di sini bisa diubah dengan cara klik change. Kemudian tinggal checklist saja di 0 ini. Kita checklist, oke, kita save. Nah, itu berlaku untuk ke semuanya, ke user IP, user host, pet info, query string, kecuali di ID. Kemudian setelah ini kita ke Visual Studio Code, terus ke statistik.php-nya tadi di models, terus kasih komen bagian ini. Bagian access time, user IP, user host, pet info, query string yang required ini. Kita kasih komen, kita save. Selanjutnya setelah ini kita cek dulu ke statistik bagian browse. Di sini masih belum ada history yang ada. Kita coba ke toko baru, ke localhost MyMart Frontend Web. Kita klik view di sini, terus kita ke items, kita klik view lagi, kita ke items, kita klik view lagi, terus kita ke items. Kemudian kita cek di localhost phpMyAdmin, kita reload. Di sini sudah tercatat, tersimpan. Jadi sudah ada catatannya gitu. Sini ada akses time-nya. Tanggal hari ini adalah tanggal 8
pukul 13.41. Nah. Oke, cukup sekian. Saya Aisyah Maulidiah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.